Dan berikutnya, saudara, anggota DPR petahana dari fraksi PD Perjuangan sekaligus mantan aktor Juniko Siahaan meyakini deretan artis baru yang terpilih sebagai anggota Dewan periode 2024-2029 tidak hanya mengandalkan popularitas, tapi bisa bekerja. Namun Niko berharap rekannya bisa maraton mengejar isu dan tugasnya di parlemen. Niko bilang mendalami isu, latar belakang hingga undang-undang sesuai Komisi Kerja merupakan tantangan terbesar saat menjadi anggota Dewan. Niko berharap rekan-rekan artis yang kini jadi anggota DPR bisa segera mempelajari semuanya dan berkontribusi dalam diskusi membahas kebijakan untuk rakyat. Begitu masuk, misalnya di Komisi 1 itu, semua undang-undang yang terkait itu sudah dipelajari. Penyiaran, di undang-undang TNI dan undang-undang intelijen misalnya ya, itu segera dipelajari dan kemudian dilihat mana pasal-pasal yang berkaitan dengan isu-isu yang hari ini, misalnya luar negeri dengan geopolitik, pertahanan dengan isu-isu alutsista, kesejahteraan prajurit dan lain sebagainya. Dan semakin cepat kawan-kawan ini mempelajari isu serta undang-undang ya, pasti teman-teman akan semakin cepat bisa ikut terlibat mewarnai diskusi-diskusi di komisi nanti. Saya yakin yang masuk ke sini bukan kaleng-kaleng lah. Sedikitnya 23 artis kini menjadi wakil rakyat setelah berhasil meraih kursi DPR RI dan telah dilantik di parlemen pada Selasa siang. Hari ini wakil rakyat itu mulai bekerja, diantaranya rapat pemilihan ketua fraksi. Sadar akan penilaian masyarakat terhadap selebritas yang lolos ke Senayan, Surya Utama atau yang dikenal Uya Kuya meminta masyarakat memberi kesempatan untuk mereka membuktikan kinerjanya sebagai anggota DPR. Tapi saya juga menyadari pasti banyak orang yang skeptis sama artis untuk jadi DPR karena kan bisa apa sih gitu kan, capable apa enggak gitu kan. Tapi marilah kita beri kesempatan untuk artis-artis ini untuk membuktikan kerjanya dulu ya. Tapi kalau emang terbukti dia tidak bisa kerja, jangan ragu untuk demo gitu kan. Dan kritik aja. Intinya kelebihan artis itu adalah dengan kedekatan dia ke masyarakat, artinya masyarakat itu bisa lebih dekat untuk menyalurkan aspirasinya. Sementara itu, bagi musisi yang juga lolos ke Senayan, Melly Goeslaw, keberadaannya di parlemen untuk memperjuangkan nasib seniman, khususnya dalam hak cipta. Aku yang pasti ingin memperjuangkan, yang pertama itu adalah memang tekad aku waktu terjun ke sini, ingin memperjuangkan nasib seniman ya, khususnya dalam bidang hak cipta gitu. Undang-undang hak cipta pengen aku benahi, yang sekarang sudah baik. Insya Allah akan lebih baik dan itu juga akan berguna untuk senimannya dan juga untuk ahli warisnya yang sekarang masih belum terlalu baik lah. Kemarin, ruang rapat paripurna sempat riuh saat sejumlah anggota DPR berteriak uhui saat wajah Alfiansyah Komeng muncul di layar. Sambil melontar canda, Komeng bilang mengincar Komite 3 DPD RI yang salah satunya membidangi seni budaya dan mendorong Hari Komedi Nasional. Masuk komite berapa nih, Bang? Komite 3 seni budaya. Jangan dorong-dorong, emang gua mobil mogok. Mau minta hari komedi. Minta hari komedi itu. Hari musik ada, hari film ada. Hari komedi belum ada. 23 selebritas kini resmi menjadi wakil rakyat di Senayan. Kini rakyat menanti janji-janji yang mereka sampaikan saat kampanye lalu untuk dibuktikan dalam bentuk kerja yang tentu harus mengedepankan keberpihakan konstituen mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Pembuktian janji wakil rakyat termasuk 23 selebritas begitu dinanti publik. Anggota DPR fraksi Nasdem, Nafa Urbah, menyatakan agar diberi kesempatan untuk membuktikan kerja. Lebih lengkapnya, kita dengarkan perbincangan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, dengan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Nafa Urbah. Hari ini Kompas TV mau berkunjung ke salah satu ruangan dari anggota DPR dari kalangan artis yang baru saja dilantik. Saya sekarang sedang berada di lantai 22, itu artinya berasal dari fraksi Partai Nasdem. Kira-kira siapa? Yuk aja kita langsung ketok pintunya.
Selamat sore, permisi. Selamat sore Mbak Nafa. Apa kabar? Renata dari Kompas TV. Monggo silakan masuk. Di sini ya Mbak. Ya, ini masih berantakan karena masih 2 hari, jadi belum persiapan untuk dibenahin, jadi mohon maklum aja. Kemarin kan udah dilantik dan kemarin juga udah bicara nih di depan anggota-anggota DPR lainnya. Mungkin Mbak Nafa udah sering ngobrol di TV sebagai artis, itu gimana kemarin, deg-degan gak Mbak? Iya, aku gemeter sampai salah ngomong kan. Yang harusnya dokter kita sebutnya dokter gitu. Itu gemeteran sih karena aku nggak biasa kan. Ini kan benar-benar di depan para anggota dewan dan banyak sekali ini adalah dunia baru, jadi nggak terbiasa, jadi grogi sampai keringetan tangan saya. Apa yang membuat Mbak Nafa ini ingin terjun ke politik? Karena sementara ada stigma yang mengatakan bahwa ada nih artis-artis yang masuk ke gedung parlemen karena udah meredup gitu. Banyak sekali isu-isu yang terjadi di masyarakat seperti kekerasan seksual, terus juga KDRT, terus yang paling banyak itu adalah pernikahan dini. Selain pernikahan dini juga tentang pendidikan yang begitu sangat kurang sekali ya. Maksudnya benar-benar semrawut kalau orang Jawa bilang, dimana memang banyak sekali yang cuma lulusan SD atau bahkan cuma lulusan SMP. Kedepannya aku bakal konsen tentang pendidikan di situ. Mereka bisa berharap tentang pendidikan anak-anaknya, karena bagaimanapun juga di Indonesia ini kita mempunyai pendidikan itu luar biasa lagi berantakan. Dan juga pariwisata, karena di dapil saya, di dapil 6 itu kan ada Wonosobo. Wonosobo itu mempunyai view yang luar biasa. Terus mereka juga mempunyai pertanian yang luar biasa, dan juga homestay dan culture-nya yang sangat luar biasa. Di situ kita nanti bisa mendukung mereka tentang pariwisata juga. Dari situ supaya nanti ke depannya itu saya bisa masuk di Komisi 10, bukan masih baru gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman dari selebritis yang lain yang sudah membuktikan bahwa mereka itu memang kerjanya bagus gitu. Kalau aku ya kasih aku waktu. Terima kasih untuk bincang-bincang singkatnya Mbak Nafa. Kita tunggu tindak lanjutnya ya Mbak ya. Banyak stigma yang melekat pada artis, tapi kita tunggu nantinya karena sudah banyak yang mengaku minta waktu untuk diberikan waktu, memperlihatkan kinerja mereka seperti apa. Yang pasti kita tunggu apa saja nanti gebrakan yang akan dibawa oleh kalangan artis di Gedung Parlemen Senayan. Renata Panggalo, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.